di Jatibarang itu 1 hari bisa 1.000 ton. Nah, 1.000 ton itu nanti bisa dari program itu bisa menghasilkan sekitar 19 megawatt listrik, Pak, yang nantinya biar dia bisa dibeli oleh PLN. Nah, ini memang sudah dipaparkan, kemudian memang nanti kerjasamanya dengan pihak ketiga, Pak. Karena terus terang Kota Semarang kalau dengan anggaran yang besar kan tidak memungkinkan. Ya. Tapi langkah awal ini Kota Semarang untuk mempersiapkan lahan dan lain sebagainya itu kita coba kemarin Bu Wakil mempersiapkan 100 miliar untuk tahap awal. Jadi nanti ada kongsinan, Pak, ya. Jadi seperbangsa subkon ya, jadi bekerjasama dengan pihak swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Mualim SPD MM, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang yang mewakili fraksi Partai Gerindra. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Bambang Sadono. Sebaliknya Pak Bambang sehat? Sehat. Pak Mualim, saya mau mengajak berbincang-bincang tentang program-program wali kota dan wakil wali kota ke depan, karena Gerindra memang sejak awal sebagai pemenang pemilu kedua di Kota Semarang mendukung Pak Hendy dan Bu Ita. Ya, ini yang menyebabkan kemudian tidak mungkin lagi ada koalisi yang akan menyaingi Hendy Ita. Nah, apa yang diharapkan oleh Gerindra terhadap Pak Hendy dan Bu Ita ke depan? Yang jelas Partai Gerindra secara dari pusat kan memang kita sudah komitmen, Pak, ya, untuk mendukung pemerintah, khususnya di Kota Semarang kita mendukung calon Pak Hendy dan Bu Ita. Karena memang kita sudah melihat beliau melakukan ataupun menjabat periode yang pertama kemarin itu sudah bisa dilihat hasilnya. Jadi di Kota Semarang yang dulunya mungkin kita bisa lihat ada rob, sekarang sudah mulai berkurang. Kemudian kebersihan lingkungan, penataan, lah salah satunya ya memang di masyarakat itu sudah bisa diterima dan secara otomatis kami dari fraksi Partai Gerindra melihat bahwa tidak ada lawan dan tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Dan satu sisi memang Pak Hendy dan Bu Ita ini cukup bagus dalam memimpin periode yang lalu. Otomatis kalau kita mau maju sendiri juga kursinya kurang, di satu sisi udah ada yang baik, kita kan tinggal meningkatkan, kita dorong. Apalagi program beliau, visi misinya jelas. Semarang hebat. Sekarang ditambah Semarang semakin hebat. Nah, inilah yang kita harapkan dari fraksi Gerindra supaya nanti di periode yang kedua ini beliau benar-benar membuat Semarang semakin hebat. Ya, Pak Mualim, tadi dikatakan bahwa masyarakat termasuk Partai Gerindra setuju bahwa sudah banyak hal yang dilakukan dan prestasi itu kelihatan dari pasangan Hendy Ita. Nah, sekarang yang harus dilanjutkan menurut Pak Mualim apa? Ya, kita perlu apresiasi beliau, Pak, ya. Jadi secara tidak langsung pemilu 2020 beliau dengan lawan kota kosong dia mendapatkan 91,5%. Otomatis masyarakat ini berarti kan memang cenderung milih mereka itu full ya. Cuma 8% kota kosong. Harapan kami ya benar-benar di Kota Semarang ini
Yang sudah baik dibikinnya lebih baik lagi, yang belum baik ya dibikin baik lagi. Sebagai contoh pembangunan. Kemudian yang memang sangat mendesak ini contoh aja penanganan COVID-19. Ya. Penanganan COVID-19 ini harapan kami di Kota Semarang ini secepatnya bisa menurun. Biar perekonomian yang ada di Kota Semarang ini cepat pulih kembali. Karena kita bisa bayangkan kalau sekarang aja sudah PKM lagi, otomatis kegiatan masyarakat ini berkurang dan perekonomiannya sudah mulai juga agak bisa maksimal. Sebagai contoh di perusahaan sekarang hanya 25%, kemudian pegawai ASN hanya 25 masuk, yang 75 di rumah. Lah ini kan kelihatan sekali kalau harapan kami ya salah satunya ya ini penanganan COVID di Kota Semarang harus bisa ditekan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengharapkan Pak Edi dan Bu Ita nanti di periode berikutnya ini benar-benar bisa memulihkan perekonomian yang ada di Kota Semarang. Nah, kalau nanti perekonomian ini bisa kembali, saya yakinlah masyarakat juga akan meningkatkan, perekonomiannya akan kembali dan secara tidak langsung apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Semarang dengan memilih beliau benar-benar terwujud sebagai visi misinya membuat Kota Semarang yang semakin hebat. Nah, semakin hebatnya ini apa? Tolak ukurnya dari yang periode dulu menjadi periode sekarang ini harus meningkat. Ya, Pak Mualim, salah satu program yang monumental ya, yang tadi mengurangi rob dan banjir adalah normalisasi banjir Kanal Timur. Nah, ini sekarang sudah selesai apa belum? Ini masih proses semua, kan itu multi-year ya, jadi tidak bisa langsung selesai, tapi memang multi-year. Kemudian yang memang program berikutnya ini kan untuk jalan lingkar. Nah, jalan lingkar yang dari Tugu, kemudian Mijen, Gunung Pati, sampai Banyumanik. Nah, inilah yang program beliau yang istilahnya diharapkan masyarakat, karena untuk memecah keramaian yang ada di pusat kota. Jadi dari arah Mangkang itu biasanya kan kalau sampai Kalibanteng, sampai kota itu kan macet lah. Nanti bisa kita putar lewat Mangkang, kemudian Mijen, masuk terus sampai Gunung Pati, kemudian sampai Banyumanik. Nah, ini akhirnya akan memecah kepadatan lalu lintas. Nah, ini yang akan kita dorong. Di satu sisi juga tidak hanya pembangunannya, tapi harapan kami juga termasuk dengan SDM yang ada di Kota Semarang ataupun masyarakatnya ya. Nah, masyarakatnya ini mentalnya juga harus dipersiapkan benar-benar, jangan sampai dengan kondisi ini kesannya itu bisa memahami kondisi yang ada. Ya, Pak Mualim, kembali ke jalur jalur lingkar tadi ya. Itu biayanya dari APBD Kota Semarang atau dari APBN? Ini dari APBD, Pak. Dari APBD Kota Semarang. Ya. Jadi berarti cukup besar ya untuk alokasi itu. Ya, nanti memungkinkan tidak bisa langsung, Pak. Jadi dengan sistem multi-year juga, karena kan ini di satu sisi kan juga melalui pembebasan juga ya, pembebasan tanah-tanah yang nanti dilalui itu otomatis bertahap. Pak Mualim optimis dalam situasi semacam ini nanti pendapatan di Kota Semarang masih bisa stabil atau masih bisa mencapai apa yang direncanakan? Kalau kita melihat laporan dari Bapeda, memang sekarang ini bisa 100% tercapai, Pak. Ada beberapa sektor yang tidak tercapai. Salah satunya itu sektor perhotelan dan ini restoran. Nah, memang kondisi PPKM ini kan membatasi jam kerja dan lain sebagainya, itu secara otomatis tidak bisa mencapai target yang diharapkan. Nah, kan tetapi dari sektor yang lain, sektor dari PPHTP, pajak, restitusi, alhamdulillah ini bisa mencapai. Justru malah lebih tuh, Pak, ada yang 100% lebih satu gitu. Nah, salah satunya memang kita mendorong kalau kita melihat memang ada penurunan dari APBD tahun 2020 ke 2021. Akan tetapi tidak begitu banyak lah, kurang lebih hanya 94 miliaran lah kalau nggak salah.
Nah, sekitar itu. Jadi secara otomatis tidak begitu berpengaruh sekali. Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang justru pemerintah pusat ini mengharapkan ataupun menganjurkan, menghimbau menjalankan PPKM lagi dari tanggal 25 ya sampai 8 Februari ini, secara otomatis juga akhirnya berdampak sekali. Tapi kami minta selaku dari wakil rakyat kepada pemerintah untuk tetap optimis, harus menjalankan bagaimana mencari pola ataupun celah agar APBD Kota Semarang ataupun target-target yang sudah ditentukan itu bisa tercapai. Ya, Pak Mualim, ini kan Pak Wali juga cukup kreatif ya dalam menggalang dana terutama dari APBN, terutama yang sudah dikucurkan untuk pembangunan kota lama. Nah ini sampai mana ini kota lama sekarang? Ya, Kota Lama ini kan memang kalau kita lihat dari dulu ya, dari yang dulu Pak, sudah kita bisa lihat sekarang hasilnya memang bisa cukup signifikan ya, bisa menarik wisatawan. Walaupun dengan kondisi pandemi ini belum maksimal, akan tetapi kita cukup apresiasi Pak Wali dengan Bu Wali yang sudah merubah Kota Lama menjadi ikon bagi masyarakat, tidak hanya warga Kota Semarang, akan tetapi masyarakat Jawa Tengah khususnya, bahkan ke luar negeri itu pun kita sudah mulai bisa menarik wisatawan dan bisa melihat kondisi yang dulunya kesannya itu kumuh, sekarang sudah menjadi tempat wisata yang benar-benar religi, kemudian wisata yang bersih, kemudian sekarang juga ada program yang terus tetap dibenahi, salah satunya sekarang mungkin mobil-mobil besar nggak boleh masuk sana, dan kalau hari Minggu, hari libur, wah istilahnya bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat khalayak rame. Nah, kemudian Pak Wali juga berhasil mendapatkan lagi pendanaan dari APBN untuk Simpang 5 underground atau apa? Itu nanti semacam pusat kegiatan gitu atau hanya jalan? Ya, memang kita gini Pak. Jadi di Simpang 5 itu juga mengharapkan dulu pusat kotanya seolah-olah kan di Simpang 5 itu sentral jantungnya untuk kita istilahnya wisata. Sekarang banyak beralih ke Kota Lama. Nah, salah satunya juga sama Pak. Jadi di sana itu tidak hanya underground itu memang seperti Kota Lama, nanti desanya juga bisa untuk tempat kita juga wisata. Akan tetapi juga beliau harus mempersiapkan memang kantong-kantong parkirnya. Jangan sampai nanti kita di sana dibikin rame, bikin tempat yang memang benar-benar bersih untuk masyarakat bisa berolahraga dan sebagainya. Seperti Kota Lama kadang kita kendalanya kan kaitan dengan parkir. Nah ini semuanya harus dipersiapkan betul-betul biar nantinya masyarakat itu kalau ke sana ya parkirnya jangan asal-asalan tapi nyaman, kemudian juga tempatnya itu memang benar-benar tidak mengganggu aktivitas di sana, bersih. Seperti Car Free Day dulu, memang nggak ada sama sekali atau motor atau mobil yang masuk di sana. Ya. Ya memang kita perlu apresiasi Pak. Jadi Kota Semarang ini alhamdulillah banyak anggaran yang istilahnya dari pemerintah pusat untuk program pembangunan. Salah satunya mungkin insya Allah di Jalan Gatot Subroto itu kalau pembangunan kan juga nanti yang tembus SMA 7 itu juga dari pemerintah pusat. Kalau kurang tidak salah mungkin sekitar 105 miliar ini untuk pembebasan tanahnya, dan pembangunan juga nanti campur tangan dari APBN. Ya. Itu apa Pak? Jalan? Ya, jalan. Gatot Subroto. Jalan yang dari Suharti itu Pak, yang jalan Suharti itu rencana tembus ke SMA 7. Oh. Itu kan juga untuk mengurai semua kemacetan. Jadi insya Allah kalau memang nanti semuanya itu bisa terrealisasi dan COVID-19 ini secepatnya bisa tidak ada di Kota Semarang, saya yakin Pak, progres daripada pemerintah pusat atau progres dari pemerintah Kota Semarang secepatnya bisa terrealisasi. Karena anggaran yang sudah sudah dipersiapkan itu secepatnya kan bisa direalisasikan dalam konteks untuk mencapai pembangunan yang ada di Kota Semarang. Ya. Jadi ke depan menurut Pak Mualim apalagi yang masih
apa yang harus masih dilakukan oleh Pak Wali dan Bu Wali? Ya, yang jelas daerah-daerah yang masih macet atau rob ini secepatnya harus ditatangani. Kemudian kalau sekarang yang banjir di Kalibabuan, Beringin itu kan sekarang sudah mulai proses mau pembangunan. Nah, paling tidak kalau memang semuanya itu bisa tercapai, infrastrukturnya kita mulai merambah ke peningkatan UMKM, Kak. Jadi untuk pendapatan pemberdayaan masyarakat itu UMKM-nya, untuk meningkatkan skill masyarakat. Karena kita bisa lihat sekarang di Kota Semarang ini banyak sektor industri atau pasar modern. Tetapi masyarakat Kota Semarang ini ikonnya yang seperti yang ada di Bali itu, kalau kita kenal namanya Joger, ada kreatif UMKM dari masyarakat. Nah, saya kepingin di Kota Semarang ini ada ikon yang benar-benar bisa terjual, Pak. Terjual ke, ya khususnya syukur-syukur bisa ke mancanegara ya. Jadi biar ada ikon-ikon yang ada, kemudian paling tidak masyarakatnya ini sudah mulai tidak masyarakat yang hanya menerima sebagai contoh masyarakat identik hanya ingin jadi PNS, tapi bagaimana untuk menciptakan entrepreneur baru atau wirausaha yang baru yang nantinya akan mengangkat perekonomian yang ada di Kota Semarang. Bukan PKL-nya ya, PKL sendiri juga alhamdulillah sudah ditata mulai rapi, kemudian ada sentral-sentral UMKM bagi masyarakat yang benar-benar itu bisa mencapai masyarakat itu benar-benar bisa ini, Pak. Ya. Bisa meningkatkan perekonomiannya. Ya. Dan akhirnya bisa menambah income atau distribusi pendapatan dari pemerintah. Pak Mualim, kalau tidak salah Bu Wali Kota punya program untuk melatih promosi UMKM melalui online. Iya, Pak. Jadi nanti itu memang ada gerai Kopi Mie. Nah, gerakan terintegrasi masyarakat koperasi dan usaha mikro. Nah, ini kan memang sudah terbentuk, Pak. Nah, itu nanti itu untuk gerai Kopi Mie, Pak. Ya. Koperasi. Nah, itu kan memang programnya. Ya. Jadi Bu Wakil Wali Kota nanti memang pengennya kan ada program penjualan itu kan tidak langsung tatap muka, tapi ada wadah yang untuk online, Pak. Jadi mungkin dari masyarakat yang mempunyai produk UMKM itu kan bisa disentralkan. Oh, ini masyarakat butuh ini. Inilah di gerai kopi inilah sebagai sentral nanti masyarakat bisa seandainya mau membutuhkan. Ya. Bu Wali Kota juga punya program lain ya, yang saya kira kalau bisa terlaksana cukup menarik dan cukup bagus, yaitu bagaimana penanganan sampah untuk diubah menjadi energi listrik. Pak Mualim pernah mendapat informasi ini ya? Ya, jadi gini Pak, alhamdulillah ini kemarin Bu Wakil Wali Kota sudah memaparkan ke kami pimpinan dan teman-teman Komisi C bahwa di Kota Semarang ini kan memang sampah yang ada di Jatibarang, Pak, itu per hari kan 900 ton. Kemudian program yang dipaparkan, yang disampaikan oleh Bu Wakil ini, ada salah satu investor, Pak ya, yang nantinya akan mengelola itu di Jatibarang itu satu hari bisa 1000 ton. Nah, 1000 ton itu nanti bisa dari program itu bisa menghasilkan sekitar 19 megawatt listrik, Pak, yang nantinya biar dia bisa dibeli oleh PLN. Nah, ini memang sudah dipaparkan, kemudian memang nanti kerjasamanya dengan pihak ketiga, Pak, karena terus terang Kota Semarang kalau dengan anggaran yang besar kan tidak memungkinkan. Ya. Tapi langkah awal ini Kota Semarang untuk mempersiapkan lahan dan lain sebagainya itu kita coba kemarin Bu Wakil mempersiapkan 100 miliar untuk tahap awal. Jadi nanti ada kongsinan, Pak ya. Jadi seperbangsa subkon ya. Jadi bekerjasama dengan pihak swasta. Nah, pihak swasta itulah nanti yang mendanai kurang lebih MOU dengan pemerintah Kota Semarang 20 sampai 30 tahun perjanjiannya. Jadi sampai bisa menghasilkan memang jual listriknya.
Itu memang bagus Pak. Jadi selama ini di Kota Semarang sampah memang belum bisa teratasi, waktu kerjasama dengan Jerman itu belum maksimal. Dan kemarin juga kami sudah tanyakan apakah benar-benar dalam pengolahan sampah itu bisa zero, benar. Informasi yang kami terima sudah zero, benar-benar nanti bisa zero. Dan alhamdulillah ini program yang dari wali kota dan wakil ini yang sampah ini Pak, ini sudah mulai tahap pembahasan. Kemarin paparan dari pemerintah kota ke Dewan, kemudian kemarin dari Kementerian Keuangan juga sudah memaparkan kaitannya dengan anggaran yang nantinya dikucurkan ke program sampah yang akan diolah di Kota Semarang. Karena konsepnya persis seperti spam PDAM, Pak. Jadi ini patut kita acungi jempol, dan kalau ini bisa terrealisasi ya alhamdulillah. Jadi Kota Semarang nanti bisa jual listrik kan begitu. Ya, Pak Mualim, bagus sekali program-programnya. Mungkin masih ada lagi harapan-harapan yang ingin disampaikan Pak Mualim, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat yang akan mendukung kegiatan itu. Ya, yang jelas Pak, dalam kondisi COVID-19 ini saya mendoakan semoga Pak Wali dan Bu Wakil dan masyarakat Kota Semarang ini selalu diberi kesehatan, kemudian terhindar dari wabah virus corona ini, dan wabah virus corona ini secepatnya bisa hilang dari Kota Semarang atau dari dunia ini. Tapi yang jelas kami juga mengharapkan Pak Wali dan Bu Wakil, apa yang menjadi visi misi ini secepatnya bisa terrealisasikan, kemudian masyarakat ini benar-benar di Kota Semarang ini akan menjadi semakin hebat. Hebat dari segalanya, jadi hebat dari pemerintahannya, kemudian hebat dalam pengelolaan infrastrukturnya, hebat dalam keterbukaan informasi, dan benar-benar masyarakat Kota Semarang ini menikmati apa yang sudah menjadi haknya. Sebagai contoh, masyarakat membayar retribusi, membayar pajak, dan pemerintah secepatnya merealisasikan uang-uang rakyat yang dimanfaatkan kembali ke rakyat. Baik. Mungkin itu Pak Bambang yang dapat kami. Ya, terima kasih Pak Mualim SPD MM, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari fraksi Partai Gerindra. Mudah-mudahan apa yang diharapkan kepada Pak Hendi dan Bu Ita sebagai wali kota dan wakil wali kota yang akan segera dilantik kembali bisa terwujud dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kota Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.